Ini di Kelurahan Kemat 2, Jalan Maliun. Dan saya nggak banyak tanya, betul saya kurang sehat. Yang perlu saya tanyakan yaitu tentang masalah kebersihan. Saya kira masalah kebersihan di lingkungan ini ya dibilang cukup ya kurang, tetapi sepengetahuan saya ada mobil kebersihan mengangkat kadang-kadang sampai 3 hari nggak diangkat. Yang ingin saya tanyakan cuman kenapa nggak diangkat? Kalau nggak diangkat tentu banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, ya terutama tentang masalah baunya sampah, begitu juga dan lain-lainnya. Nah, salah pengalihan dari Pemko ke kecamatan. Kami sebagai masyarakat awam, kami tidak begitu peduli kali masalah pengalihan. Yang penting bagi kami masalah pengutipan sampah itu tetap berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya masalah pertamanan yaitu lampu, terutama di Jalan Cemara ini Pak ya. Ini lampu ini berapa tahun nggak hidup Pak. Jadi Bapak Lurah sendiri pun nggak mau tahu juga. Jadi saya mengharapkan lampu di Cemara ini dulu hidupkan lagi Pak. Jadi kalau udah hidup ini mungkin hidup yang lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Bagi Bapak Ibu sudah 3 penanya yang kita tampung walaupun pertanyaannya lebih dari 3 ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin kita persilahkan kepada Bapak Dewan kita untuk menjawab yaitu mengenai harapan tentang peraturan yang ditegakkan, juga ada tentang armada pengangkutan sampah, serta parit di lingkungan 12, 13, 14, 11, dan 8 tidak pernah ada pengorekan, dan juga masalah retribusi sampah yang banyak tidak membayar, serta pengangkutan sampah yang cukup lama dan mengenai penerangan jalan. Bapak Ibu, Bapak dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang tadi bertanya. Saya coba mulai dari Bapak Kepling lingkungan 12 ya Pak ya, Pak Silvianto. Lingkungan 12 ya. Tadi Bapak bertanya kenapa ini hanya sosialisasi saja, kan seperti itu. Peraturan ini sudah hampir 8 tahun lebih hanya disosialisasikan saja. Jadi tupoksi dari anggota dewan itu adalah salah satunya itu adalah mensosialisasikan peraturan yang telah disahkan oleh anggota dewan. Mensosialisasikan peraturan itu adalah salah satu tugas dan tanggung jawab daripada anggota dewan. Masalah teknis itu adalah tupoksi dari eksekutif. Kita legislatif hanya mensosialisasikan tugas kita. Kemudian Bapak tanya kenapa perda ini tidak pernah ada sanksi hukum, padahal di perda itu ada sanksi hukum yang telah disampaikan tadi kepada masyarakat yang khususnya membuang sampah sembarangan. Untuk perda sanksi hukum itu bisa saja diambil Pak, bukan tidak bisa kita mengambil sanksi hukum. Ini kembali kepada eksekutif dalam hal ini. Penegak perda itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka lah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan menegakkan peraturan daerah yang telah disahkan oleh DPRD. Jadi sebenarnya kita bukan tidak mau istilahnya terlalu jauh mencampurin daripada urusan daripada eksekutif. Karena tupoksi kita masing-masing sudah ada seperti itu. Kenapa masalah bangunan itu Satpol PP bisa turun ke jalan? Di mana bangunan di situ mereka bisa turun. Lantas kenapa masalah sampah, orang yang membuang sampah sembarangan Satpol PP itu tidak bisa bertindak? Jadi bukan salah di DPRD Pak. Itu perlu dipertegas kepada masyarakat semua. Kenapa saya sampaikan tegas seperti ini? Karena memang eksekutif dan legislatif itu berbeda, kan gitu.
kita di legislatif ini bertugas untuk memastikan satu masalah anggaran, kemudian mengeluarkan peraturan, kemudian anggaran yang telah dikeluarkan tadi itu adalah kita cermatin kepada pemerintah. Jadi kita sebenarnya sama-sama kecewa juga kenapa pemerintah. Makanya saya sampaikan tadi ini hanya niat baik kan gitu. Niat baik. Apakah pemerintah itu mau melaksanakan ini sebentar kalau misalnya kita mau memang benar-benar pemerintah ini untuk menanggulangi sampah ini. Memang tidak bisa hanya kita harapkan pemerintah untuk melaksanakan. Sampai saat ini kita masih mendorong, meminta kepada pemerintahan kota agar perda ini dikeluarkan perwalnya. Perwal ini udah berulang kali kita minta, kenapa tidak dikeluarkan? Satu-satunya perwal yang dikeluarkan itu yang kita minta dari tahun 2019 setelah kami aktif itu adalah perwal masalah kepala lingkungan. Itu yang sudah jelas dikeluarkan saat ini. Dan masih kita dorong lagi perwal-perwal lain agar dikeluarkan oleh Pemko. Dengan keluarnya perwal itu sebagai petunjuk teknis, maka itu bisa melaksanakan kebijakan lebih gamblang lagi. Jadi sebenarnya Bapak sampaikan tadi kenapa harus selalu sosialisasi saja gitu. Ya tugas kita memang mensosialisasikan. Tugas kita bukan mengeksekusi. Eksekusi itu ada di pemerintah. Perlu kita sampaikan seperti itu. Nah, sebetulnya kalau misalnya dikasih tanggung jawab kita satu lagi, istilahnya untuk mengeksekusi, kita eksekusi nih Pak. Nggak masalah sama kita eksekusi pasti. Kemudian mungkin itu bisa jelas ya Pak ya. Jadi tupoksinya seperti itu gitu. Jadi pemerintah dalam ini penegakan perda itu ada di Satpol PP. Segala perda yang melanggar itu adalah Satpol PP yang berwenang untuk menegakkan perdanya. Mengambil tindakan hukumnya itu adalah Satpol PP. Tapi ke depannya ini akan kita dorong lagi agar Pak Bobi dalam hal ini sebagai wali kota mengeluarkan perwal untuk masalah pengelolaan persampahan ini agar itu terang benderang dia. Jadi sampah ini bagaimana, jangan abu-abu seperti sekarang ini. Jadi hanya masih sistem-sistem lama saja, kumpul, angkut, buang kan gitu. Seperti yang disampaikan dari Bapak dari Dinas Pertamanan tadi, masyarakat diminta. Betul, saya menghimbau juga kepada masyarakat, ini penting memang untuk mengumpulkan sampahnya kan seperti itu. Tapi saya merasakan juga, apakah pemerintah dapat bertanggung jawab apabila sampah yang telah dikumpulkan itu dapat diangkut tepat waktu? Seperti itu. Dan kembali lagi, artinya kembali kemana? Pemerintah sanggup nggak menyediakan armada? Kemudian apakah petugas untuk mengangkut sampah ini cukup apa tidak di kelurahan? Sebenarnya ini kan hari Senin itu ada musyawarah rencana pembangunan Musrenbang. Itu di Hotel Santika nantinya. Sebetulnya inovasi-inovasi dari kelurahan, kecamatan gitu, itu diperlukan. Artinya apa? Di kelurahan, kira-kira berapa banyak kakak di sini, berapa banyak volume sampah yang dihasilkan. Mereka sebetulnya harus tahu itu. Dari situlah baru bisa kita siapkan berapa banyak armada nanti ke depannya. Tapi kalau sampai saat ini kan pemerintah belum sejauh itu berpikirnya. Nah, mungkin untuk masalah sampah seperti itu. Kemudian masalah parit yang melintang. Dari 8 tahun lalu kan seperti itu kan. Saya kalau bicara infrastruktur ini sebetulnya miris juga gitu. Sampai 8 tahun tapi solusi tidak ada gitu. Berarti sampai berapa camat, berapa lurah itu yang tidak bisa menyelesaikan masalah parit melintang itu. Sampai ada 4 lingkungan di situ. Bapak tadi sampaikan Pak Rajudin sudah juga turun ke situ gitu. Apa yang membuat ini? UPT kita ada di sini Pak. Untuk khusus Medan Kota, Medan Area, Medan Denai, untuk UPT PU-nya. Nanti Pak, kita coba nanti. Bapak tunjukkan di mana tempatnya kita panggil KUPT-nya langsung Pak. Di situ agar menjadi catatan dan kita akan ekspos Pak
kita expose di media-media, nah, seperti itu gitu Pak. Saya hanya bisa mendorong gitu Pak, tidak bisa saya memberikan karena saya bukan istilahnya memberikan solusi, kita hanya bisa mendorong gitu, meminta. Hampir sama Bu, saya ini kan hanya perwakilan orang Bapak Ibu gitu kan, biarpun secara tidak langsung Bapak Ibu tidak memilih itu ya nggak masalah, tapi saya sudah menjadi anggota dewan di situ, itu berarti tanggung jawab saya itu merupakan perwakilan dari Bapak Ibu. Saya juga meminta Pak, ada konstituen kadang-kadang menyampaikan kepada saya, Pak tolong Pak lampu di sini. Jadi seperti tukang lampu juga kita ini Pak, bukan nggak apa. Pak tolong Pak, itu parit nggak dibersihkan, ya kita telepon, kita semampu kita gitu. Jadi nanti kalau kita nggak istilahnya tidak mau mengakomodir, dibilang kita tidak simpati atau tidak empati kepada masyarakat. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita meminta hari ini belum tentu itu OPD itu eksekutif itu mau merealisasikan permintaan kita gitu. Nanti saya ambil contoh saja deh Bu. Nanti pulang dari sini, ini nanti saya minta dipoto ini lampu-lampu yang Jalan Cemara ini. Kirimkan pakai link sama saya nanti melalui Pak Lurah, kirimkan ke saya. Nanti saya akan teruskan ini ke Dinas Pertamanan. Saya akan teruskan ke Dinas Pertamanan sampai sejauh mana. Nanti WA saya itu saya kasih bukti sama Pak Lurah nanti. Bapak Ibu bisa nanti saya lihat berapa lama nanti realisasi setelah saya minta itu. Bukan serta-merta, tidak itu. Jadi sebetulnya Bu, kekeluhan Bapak Ibu itu sama keluhan saya itu sama, saya kira sama-sama masyarakat gitu. Ya, banjir bukan hanya di daerah Ismailiyah, di mana-mana banjir, yang merupakan sekarang itu salah satu keinginan Pak Bobi untuk mengatasi banjir itu. Tapi memang kita sebagai masyarakat jangan hanya, saya menghimbau jangan hanya meminta kan seperti itu, tapi mesti juga bisa berbuat. Itulah, jadi ada saling tolong menolongnya antara kita semua. Tapi kalau semuanya Bapak Ibu meminta ini mana, itu mana, segala macam gitu kan, pada saat diminta uang retribusi sampah tak ada yang mau kan gitu, kan susah juga. Saya masuk logika saya, kenapa Bapak Ibu tidak mau mengangkut sampahnya. Kalau misalnya setiap hari sampah itu diangkut, mungkin Bapak Ibu tidak berkeberatan lah, kan gitu. Kalau memang upah retribusi sampah itu terlalu besar, itu bisa disampaikan Bu ke DPRD bahwa upah retribusi sampah itu terlalu besar, kemampuan masyarakat itu hanya 3.000 misalnya. Itu bisa disampaikan dan akan kita buat peraturan untuk merubahnya seperti itu. Ya. Saya minta untuk di parit melintang itu Pak, Bapak fotokan aja Pak Kepling, ya kan? Yang mana parit Pak Kepling? Ya, yang parit melintang tadi itu di mana dia, lingkungan 12, 13. Itu Bapak fotokan, tolong Bapak kirimkan ke saya biar nanti insya Allah saya bisa nanti turun situ. Saya ini tidak berjanji Bu, saya hanya seperti saya sampaikan tadi itu berusaha gitu, ya. Berusaha. Jangan nanti Bu kirain saya dengan menyampaikan ini, apa yang saya sampaikan ini merupakan janji. Yang saya sampaikan adalah usaha saya sebagai wakil masyarakat, wakil rakyat gitu ya. Keputusan itu tetap ada di pemerintah. Apakah mereka mempunyai anggaran untuk bisa melaksanakan perbaikan itu apa tidak? Mungkin itu ya. Kemudian yang kedua, Ibu Sri Astuti. Ya seperti saya sampaikan tadi itu, sampah tidak dibayar kan gitu kan. Sampah yang tidak dibayar ini memang bagaimana Ibu, ini hanya kesadaran lah ya mungkin ya, kesadaran daripada masyarakat untuk bisa, kita ini terlalu apa itu namanya, sebetulnya kesadaran kita ini yang sangat kurang orang-orang kita ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Pada saat nanti sudah menjalankan peraturan dengan adanya sanksi hukumnya, masyarakat itu baru takut sangat seperti itu. Padahal tidak perlu sampai ada sanksi hukum atau apa, hanya kesadaran mungkin bisa dilaksanakan lah. Jadi saya mengimbau kepada Bapak Ibu, ya bayarlah kan untuk retribusi sampahnya itu kalau memang apa. Tapi
alasan kalau misalnya tidak mau membayar, misalnya 2 minggu tidak diangkut sampahnya gitu. Sampaikan sama pengutip sampahnya itu, kenapa Bapak baru 2 minggu sekali ngangkut sampah saya? Saya macam mana mau bayarnya itu gitu. Sampah sampai berulat di sini. Jadi ini merupakan masukan kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Bagaimana caranya paling tidak 1 minggu itu 3 kali sampah itu diangkut. Sudah bisa menginventarisir berapa jumlah armada, berapa jumlah tim yang diperlukan setiap kelurahan untuk bisa mengangkut seluruh daripada sampah-sampah yang ada di lingkungan-lingkungan ini perlu. Jadi masyarakat itu juga tidak terabaikan gitu. Tapi kalau misalnya sampai masyarakat tidak mau membayar, ya dia mampu dan apa, ya susah juga lah itu. Kita hanya kembali kepada diri masing-masing lah. Ya Bu Kepling ya. Kemudian Pak Kusnedi, izin Pak, Bapak tadi yang lain Bapak sapa, saya tidak Bapak sapa ya. Iya kan, nggak apa-apa Pak. Ya, mungkin Bapak karena belum kenal sama saya Pak, iya kan, nggak apa-apa. Ya, saya memakluminya itu Pak. Paling tidak saya datang ke sini dengan niat baik Pak, ya. Niat baik kepada bapak ibu semuanya untuk bersilaturahmi yang paling pentingnya, dan menyelesaikan masalah kalau misalnya ada masalah. Jadi kita ini menyelesaikan masalah tanpa masalah lah, kan seperti itu. Ya. Jadi Pak Gus, kembalilah tadi kalau masalah yang paling saya ambil poinnya itu tadi masalah lampu yang di Jalan Cemara ini. Saya minta nanti siapa, ini lingkungan berapa ini Pak? Lingkungan 6. Ini 0,4. Nah, sebelah sini. Jadi lampunya lampu 0,4 gitu ya. Jadi gini Pak. Jadi gini. Kita ini hidup ini kan saling berdampingan ya sebenarnya. Kan gitu. Koordinasi itu penting. Ini saya hanya catatan bagi Pak Lurah saja ini. Kan gitu. Andaikan berapa tahun tadi itu Pak? 8 tahun saja Pak. 8 tahun nggak ada lampunya atau 8 tahun tak hidup lampunya? Jadi sebetulnya koordinasi itu kan diperlukan. Ini ada Pak Sekcam juga ini nanti untuk. Ini ada Pak Sekcam juga nanti menguatkan ke Dinas Pertamanan. Jadi ini lingkungan berapa ini yang 0,4-nya nih Pak? Lingkungan 9 dan 10 ya. Nah, nanti ini saya minta supaya dikirimkan fotonya yang di sini Pak. Nanti lampunya. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah supaya bisa lah ini ada berapa, pastikan berapa tiang lampunya, dan itu biar saya sampaikan spesifik nanti ke Dinas Pertamanan. Langsung ke Pak Husni nanti kadisnya. Nanti saya sampaikan supaya bisa lah di lampunya itu diperbaikin. 8 tahun bukan tanggung itu Pak, iya kan? Ya kadang-kadang ya itu macam saya bilang tadi tuh, hanya tinggal niat baik aja nih kan, seperti itu. Ada yang mau, ada yang tidak gitu. Mungkin itu aja Bu. Kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu? Nggak ada ya? Nggak ada, cukup ya? Oke, kalau memang cukup, sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang berhadir di tempat ini. Saya mengharapkan nanti agar kedepannya itu permasalahan-permasalahan itu baik yang ada di lingkungan maupun di kelurahan itu disampaikan ke kepala lingkungan, sampaikan ke kelurahan, dan kelurahan menginventarisir permasalahan disampaikan ke kecamatan, dan jangan lagi seperti istilahnya hanya pelaksanaan tugas saja gitu. Ada musrenbang tapi hasil musrenbangnya 0. Seperti itu. Jadi kalau bisa memang hasil dari musrenbang itu mempunyai feedback yang benar-benar untuk ke masyarakat. Jadi saya minta juga di sini saya tekankan kepada, nanti tolong disampaikan kepada Pak Camat agar hasil dari musrenbang itu benar-benar apa yang diminta masyarakat itu dapat diimplementasikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih.
Saya mohon maaf bila ada penyampaian-penyampaian yang kurang baik dan kurang pada tempatnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali.